Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya Rozi, aslinya dari Surabaya, Pak, Bu. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi, sedikit sharing tentang apa itu pas al-kasau. Kenapa sih namanya harus pengobatan akhir zaman? Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita mulai mengingat kembali sebuah sejarah-sejarah bahwa pada zaman dahulu kala, pada masih zaman batu, itu insya Allah masih belum ada nama-nama penyakit seperti yang kita kenal sekarang. Penyakit stroke, jantung koroner, dan lain sebagainya. Mungkin yang ada atau yang tersampaikan pada orang yang memiliki keluhan adalah, aduh kenapa ya, dada saya yang sebelah kiri jika saya melakukan sesuatu yang seperti ini terasa sakit. Kenapa sih bagian tubuh saya yang sebelah kanan itu lebih lemas, tidak bisa digerakkan, tidak seperti bagian tubuh saya yang sebelah kiri. Nah, dari situlah nama pengobatan akhir zaman itu diambil. Yaitu ketika nanti dunia ini sudah mendekati akhir zaman, semua teknologi yang kita kenal ini tidak ada satupun yang bisa berfungsi. Listrik, teknologi sinyal handphone dan lain sebagainya itu tidak ada yang berfungsi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui keluhan apa sih yang diderita oleh seseorang jika seseorang mengalami suatu penyakit? Nah, dari situlah nama pengobatan akhir zaman itu diambil. Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana metodenya? Bagaimana caranya setelah mengetahui bahwa namanya adalah diambil dari teknologi yang tidak berfungsi pada menjelang akhir zaman nanti. Lalu bagaimana metodenya? Metodenya adalah dengan cara mengembalikan posisi penyimpangan kerangka tubuh. Diambil dari mana? Diambil atau terinspirasi dari ayat Al-Quran, yaitu fakasawna idhoma lahma, yaitu tulang dibungkus dengan daging. Nah, kalau misalkan kita membayangkan, anggap saja begini Bapak Ibu sekalian ya, kalau badan saya ini dalam Al-Quran, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, dalam Al-Quran itu insya Allah selain daripada tulang, semuanya itu disebut daging. Apa saja yang dimaksud dengan daging? Semuanya, kecuali tulang. Nah, bayangkan saja kalau misalkan badan saya ini tulangnya, sedangkan baju saya ini dagingnya. Ketika saya duduk tegap, saya tidak belok ke kanan dan ke kiri, saya tegak lurus, badan saya atau tulang saya lurus, maka dagingnya pun juga lurus. Bagaimana dan apa yang terjadi ketika saya miring? Nah, ketika saya miring, apa yang terjadi? Tulang saya miring, apa yang terjadi dengan daging saya? Terjadi lipatan-lipatan di sini. Sekali lagi, selain tulang, dalam Al-Quran disebut dengan daging. Baik itu jantung, baik itu paru-paru, baik itu lambung, dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah metodenya? Metodenya adalah dengan cara mengembalikan penyimpangan tubuh, penyimpangan kerangka tubuh. Sekali lagi, ketika ada penyimpangan terjadi pada tulang, maka apapun keluhan yang ada pada daging itu bisa muncul. Nah, ketika penyimpangan pada tulang dikembalikan, maka keluhan apapun yang ada pada daging, insya Allah akan berangsur pulih. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata terlambat untuk belajar dan mencari ilmu. Jadi, mari kita sama-sama belajar dan menggali lagi, karena tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya untuk belajar.
dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat bermanfaat bagi ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian dari saya, semoga bermanfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.